Shalom, saudara yang kekasih dalam Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Selamat bersuka cita, selamat berbahagia, selamat berhari Minggu, dan selamat beribadah. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 15 Maret 2026. Pembacaan kita terdapat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah di dalam firman ini kami menerima kebahagiaan untuk hidup sebagai orang percaya yang tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa, melainkan menampakkan kehidupan baru di dalam Kristus. Ya Tuhan, pelihara kami bersama di dalam kasih-Mu. Amin. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terpujilah Tuhan. Tema hari ini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Lolang komi susito mangkamo di pamasyangi. Saudara-saudara, surat Efesus ini ditulis untuk mengingatkan jemaat agar hidup sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang yang telah diselamatkan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa dalam pasal 5, Paulus menegaskan bahwa orang percaya tidak boleh lagi hidup dalam kegelapan dosa, melainkan harus menampakkan kehidupan baru di dalam Kristus. Kegelapan melambangkan kehidupan yang jauh dari Allah, penuh dosa dan tanpa arah. Sebaliknya, terang menggambarkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi kasih. Karena itu, setiap orang yang percaya dipanggil untuk memancarkan terang Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi anak terang berarti hidup dengan cara yang berbeda dari dunia ini. Kita tidak lagi mengikuti hawa nafsu atau kebiasaan lama yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebaliknya kita menampilkan buah terang, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam ayat 9. Kebaikan berarti melakukan hal yang membangun sesama. Keadilan berarti bersikap benar di hadapan Allah dan manusia. Sedangkan kebenaran berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketiganya menjadi tanda bahwa kita sungguh hidup di dalam terang Kristus yang mengubahkan. Sebagai anak-anak terang, saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia. Kehadiran kita di tengah keluarga, tempat kerja, atau masyarakat seharusnya membawa damai dan kasih Kristus. Melalui cara hidup kita, orang lain dapat melihat kemuliaan Allah dan terdorong untuk mencari terang itu sendiri. Hidup sebagai anak-anak terang bukan sekedar panggilan, tetapi juga bukti nyata bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Karena itu, biarlah setiap perkataan dan perbuatan-perbuatan kita memancarkan terang kasih Allah, sehingga dunia yang gelap ini dapat melihat terang Allah, yaitu harapan
dan kebenaran dari Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang saat ini boleh kami dengarkan. Tuhan pelihara kami untuk hidup bersama-sama sebagai anak-anak terang. Dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun pendengar menikmati firman Tuhan ini, mereka terus memuliakan Engkau. Ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati orang-orang mereka kasihi, berkati anak-anak, berkati juga segenap rumpun keluarganya. Usaha-usaha mereka, bahkan setiap karya mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Selamat berkarya. Amin.